kenapa ini bisa viral? Kenapa sih semua konten kreator berburu hal viral atau yang berbau hal-hal yang sedang tren? Dan bagaimana sesuatu yang viral dapat mempengaruhi kita? Selamat datang di segmen Hipotesis. Sebagian besar dari kalian pasti pernah lihat iklan ini kan di YouTube. Sejujurnya, setiap iklan ini lewat di YouTube Short gue selalu nonton sampai habis karena emang satisfying aja liatnya dan penasaran. Menurut gue, iklannya secara retensi bagus. Dia bisa ngebuat gue nonton sampai habis dan menjadi salah satu iklan yang gue tunggu-tunggu. Namun sayangnya nggak bisa komen di iklan tersebut. Nggak cuma iklan aja nih, tapi ada ChatGPT juga yang dapat ngebuat anomali sesuai prompt. Kemudian baru deh ada beberapa orang yang melihat potensi itu. Mereka mulai ngebuat karakternya sendiri-sendiri yang memiliki nama dan ciri khasnya masing-masing. Menurut beberapa situs sih, anomali pertama yang FYP adalah Tralelo Tralala. Katanya meme anomali AI ini mengandung unsur rasis. Aduh. Sampai akhirnya muncul anomali lokal atau brain rot lokal tung 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 sahur. Sebenarnya masih ada lagi nih faktor-faktor lain kalau kita mau analisis lebih dalam seperti data demografis dan aspek-aspek bagaimana algoritma dari salah satu platform bekerja, tidak luput dari data demografis usernya, struktur konten dan lain-lain. Sayangnya waktu kita terbatas. Tapi tenang, ini tuh masih kulitnya doang nih, rahasianya ada di sini. Ini flowchart yang gue bikin, kira-kira seperti ini. Dan gue bukanlah target dari konten Brain Rot AI ini, namun ada beberapa channel YouTube yang mana gue adalah target penontonnya. Dan channel YouTube tersebut membahas tentang tung 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 sahur, jadi gue tahu deh tentang tung 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 sahur. Serius, ini tuh bukan clickbait, tapi mau nggak mau kita harus bahas ini dari bagaimana kita sebagai penonton bersikap nih. Contohnya siapa ya? Gue sendiri. Karena gue yakin pasti ada di antara kalian yang relate sama apa yang gue rasain. Dan menurut gue, harusnya konten ini bisa banget membuka pikiran kalian tentang pentingnya literasi digital. Pertama-tama, kayaknya gue harus memperkenalkan diri gue terlebih dahulu kali ya, supaya lebih mudah untuk kalian memahami konteksnya. Usia gue udah cukup terbilang dewasa, bukan nggak suka, tapi nggak begitu suka konten-konten viral dan nggak begitu suka konten-konten ikut-ikutan atau ikut-ikutan tren kalau nggak ada manfaatnya buat gue. Gue tuh selalu ngedepanin kualitas visual dan substansi ya, walaupun konten gue juga nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi setidaknya setiap orang kan punya selera, iya nggak? Jujur ya, di umur segini, rasanya tuh sulit banget buat terhibur sama komedi. Entah selera humor gue yang emang udah hilang, atau banyaknya tanggungan dan masalah di depan mata gue. Jadi intinya, di usia gue sekarang, banyak konten yang udah gak bikin gue satisfying lagi. Apalagi konten-konten yang berjenis brain rot. Ini bermula waktu gue lagi scroll timeline X gue. Kebetulan gue juga lagi suka banget sama topik geopolitik yang ngebahas Trump, Iran, Israel, AI, dan lain-lain. Di trending topik gue nggak ada tuh yang isinya tung-tung sahur pada saat itu. Ya emang sesekali gue sempet lihat meme tung-tung sahur dari akun shitpost. Tapi nggak ada rasa penasaran sama sekali gue untuk menjelajahi apa itu tung-tung sahur. Tung-tung sahur mungkin viral pas bulan puasa, tapi gue baru tahu kalau dampaknya tuh sebesar ini, segede ini. Dan dampak viral ini juga kayaknya masuk ke fase dimana orang-orang yang punya ketertarikan sama konten film, edukasi, AI, ekonomi, politik, sampai ke geopolitik bisa kena juga. Bayangin ini tuh cuma memes gitu, tapi bisa masuk ke semua ranah. Gils. Oke, pelan-pelan. Kita balik ke cerita gue dulu ya. Pada satu titik, gue lagi ngulik-ngulik tentang AI di YouTube. Tentang perkembangannya dan lain-lain lah banyak. Tiba-tiba muncullah satu konten di timeline gue tentang tutorial bagaimana cara buat memes brain rot AI. Dan tentu ini basic banget lah ya. Semua orang pasti udah bisa dan udah tahu gitu. Tapi kok view-nya banyak banget? Ini ada apa? Padahal ini tutorial basic. Dan gue yakin ini bukan cuma tentang gimana cara buatnya, tapi ada yang jauh lebih mempengaruhinya. Gue mulai cari lagi deh tuh. Dan ternyata banyak konten yang serupa. Wah, ini ada apa nih?
Tapi ya udahlah ya, karena gue emang nggak begitu tertarik bikin konten sejenisnya, jadi mikirnya oh ya udah gitu. Mungkin emang mereka lagi dapat momennya. Singkat cerita, konten-konten informatif dan edukatif mulai muncul di timeline YouTube gua yang ngebahas brain rot, meme, sampai ke Tung-Tung Sahur. Dan kagetnya lagi nih, Tung-Tung Sahur juga mau difilmin terlepas dari pro dan kontra terkait hak cipta. Dan akhirnya gua nemu jawabannya nih, kenapa konten-konten yang ngebahas tutorial basic bagaimana cara membuat brain rot AI ini bisa dapat view yang banyak banget. Oh begini ya, gitu. Bayangin segila itu dampak viral. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, kita pasti berujung kepada mereka. Coba, mau dari niche mana? Agama, geopolitik, ada Krokodilo Bombardilo. Tung-Tung Sahur juga masuk ke niche agama. Film, industri, Tung-Tung Sahur mau difilmin. Ekonomi, kripto, ada NFT-nya atau koinnya tuh Tung-Tung Sahur ya kan, tapi nggak tahu jadi apa enggak. Dan masih banyak lagi gitu yang pada akhirnya kita dipaksa untuk ikutin algoritma. Jadi gitu. Fungsi tadi gue jelasin tentang kehidupan gue adalah sejauh apapun kalian dengan suatu topik atau niche pasti akan dipertemukan di waktu yang tepat. Percaya deh, kalau kalian nggak punya literasi digital yang kuat di zaman sekarang, ini pasti banget kemakan sama hal-hal yang kayak gini. Balik lagi, terlepas itu buruk atau baik ya. Tapi tentunya kalau literasi digital kalian nol, itu bisa dipastikan berdampak buruk buat kehidupan sampai ke pola pikir kalian. Ngomongin literasi digital, ini tuh bukan cuma soal tahu cara pakai internet atau aplikasi ya. Lebih dari itu, literasi digital itu kemampuan kita buat berpikir kritis dan cerdas di dunia digital. Ini penting banget biar kita nggak gampang ketipu, nggak gampang kebawa arus, dan bisa memilih mana informasi yang valid sama yang cuma bisnis doang. Sebenarnya masih banyak lagi dampak dan efeknya kalau kalian sudah memiliki atau sama sekali nggak memiliki literasi digital. Dan tentunya satu video ini doang nggak akan mampu menjabarkan semua sisi gelap di era digital sekarang. Dari viralnya suatu topik, tren, termasuk juga influencer yang kalian kagumi yang mungkin mampu menginfluence kalian menjadi lebih baik atau menjadi lebih nyinyir. FOMO, brain rot atau penurunan otak, sampai ke bagaimana kalian bersikap. Brain rot AI ini cuma salah satu contoh aja. Seperti yang gue bilang tadi, sejauh apapun kalian dengan suatu topik, jika itu viral, maka kita akan dipertemukan. Tinggal bagaimana kita bersikap. Simpan energi kalian, nggak perlu berlebihan untuk selalu mencari hiburan. Tahu prioritas, ambillah ilmu dari orang yang memang ahlinya. Intinya, hati-hati mengkonsumsi TikTok.